Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Kita jumpa kembali di dalam pembelajaran kita hari ini. Kita sudah sampai di pasal terakhir dari Injil Matius, yaitu Matius 28. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar Matius 28 ayat 1 sampai 20. Yang pertama kita lihat Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10 tentang kebangkitan Yesus. Hal ini paralel dengan Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 dan Lukas 24 ayat 1 sampai 12, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta, bukan sebuah rekayasa. Hal ini pun membatalkan anggapan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka beranggapan bahwa apa yang Yesus pernah katakan, bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Mereka mengira bahwa Yesus tidak bakalan bangkit. Kemungkinan nantinya adalah para murid yang akan mencuri mayatnya dan mengatakan bahwa ia bangkit. Oleh karena itu, mereka minta kepada Pilatus agar kuburnya dijaga. Pilatus pun mengabulkan permintaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kubur Yesus dijaga oleh lebih dari satu penjaga tentunya. Hal ini kita bisa baca di dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Jadi Yesus kita adalah Yesus yang benar-benar bangkit. Apa yang terjadi saat Yesus bangkit? Ada gempa bumi yang hebat. Lalu ada malaikat yang turun untuk menggulingkan batu penutup kubur Yesus, kemudian duduk di atasnya. Sehingga Maria Magdalena dan Maria yang lain tidak perlu bingung untuk membuka pintu kubur. Dalam Matius tidak dipersoalkan mengenai pembicaraan perempuan-perempuan tentang siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur seperti yang dicatat di dalam Injil Markus. Yesus bangkit karena kekuatan ilahi dan dia berkuasa atas maut. Kebangkitan Yesus disaksikan oleh penjaga-penjaga kubur dan bukan murid-murid Yesus. Ini benar-benar menghancurkan pemikiran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Penjaga-penjaga kubur ketakutan luar biasa. Dan Matius berkata seperti orang mati, kaku, ya. Malaikat mengingatkan dan menegaskan kembali apa yang pernah Tuhan Yesus katakan bahwa ia akan mati dan bangkit kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Kemudian malaikat mengajak perempuan-perempuan itu untuk melihat tempat Yesus berbaring. Apa maksudnya? Percaya mereka diteguhkan, supaya mereka percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Perempuan-perempuan diutus untuk menceritakan bahwa Yesus telah bangkit kepada murid-muridnya. Mereka menjadi pekabar-pekabar kebangkitan Yesus yang pertama. Setelah mereka diyakinkan, mereka pun diutus. Pesan yang disampaikan adalah Yesus telah mendahului mereka ke Galilea. Artinya, Yesus mau bertemu dengan mereka di Galilea. Mengapa harus ke Galilea? Ya, di Galilea, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Perjumpaan pertama mereka dengan Yesus terjadi di Galilea. Yesus ingin supaya mereka mengingat kembali apa yang pernah terjadi dan sekaligus menyemangati mereka untuk keluar dari ketakutan mereka, untuk melaksanakan tugas yang telah mereka terima, yakni menjadi penjala manusia.
Kita melihat respon perempuan-perempuan, mereka segera pergi. Alkitab mencatat lari cepat dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Takut tapi kok sukacita yang besar? Agak aneh ya. Tapi itulah kenyataannya. Di awal mereka datang dengan sedih karena belum melupakan peristiwa beberapa hari lalu yang menimpa sang guru. Kini mereka pulang dengan sukacita besar, walaupun masih ada rasa takut. Yesus tahu yang mereka takutkan. Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka dengan sebuah salam yang khas. Salam bagimu. Kedekatan mereka dengan Yesus membuat mereka mengenali salam itu. Mereka pun mendekati, memeluk dan menyembah Dia. Sebuah perjumpaan yang melenyapkan keraguan dan ketakutan. Mereka benar-benar diyakinkan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Mereka tidak hanya mendengar kata malaikat, tapi mereka mengalami perjumpaan dan menyaksikan kehadiran Yesus di hidup mereka. Yesus menghalau ketakutan mereka dan sekaligus mengutus mereka. Perempuan-perempuan yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus diutus kepada saudara-saudaranya supaya mereka pergi ke Galilea untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau dalam ayat 7 dikatakan malaikat memberitahukan supaya perempuan-perempuan ini pergi kepada murid-muridnya. Sekarang Yesus berkata, pergi kepada saudara-saudaranya. Siapakah saudara-saudara Yesus? Kalau kita kembali melihat di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 50, di sana dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelajaran yang bisa kita petik dari perikop ini adalah Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang hidup. Dia bangkit dari kematian. Karena Dia hidup, kita memiliki pengharapan yang pasti akan keterlibatannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita memiliki kerinduan untuk makin mendekatkan diri kepadanya, mengalami perjumpaan dengannya, makin dekat, makin merasakan kehadiran dan karyanya yang nyata. Kemudian kita menerima pengutusannya dan antusias untuk mengerjakannya. Setiap kita yang melakukan kehendak Bapa, kita adalah saudara Yesus. Dan ini merupakan suatu hal yang istimewa. Haleluya. Selanjutnya kita melihat bagian yang kedua, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Tentang dusta mahkamah agama. Peristiwa yang ilahi telah disaksikan oleh penjaga-penjaga kubur. Penjaga-penjaga kubur tidak bisa melupakan apa yang mereka alami di depan kubur Yesus. Peristiwa itu pun mereka beritahukan kepada imam-imam kepala. Mereka menceritakan pengalaman mereka dengan sebenar-benarnya. Sayangnya, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak merespon dengan baik. Malahan sebaliknya, sebenarnya mereka percaya bahwa Yesus bangkit, tapi terlanjur berujar kebohongan. Sehingga itu yang dipertahankan. Sulit untuk mengakui kesalahan. Dan apa yang mereka lakukan? Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi berunding. Dan hasil perundingan mereka
muncul berita hoax. Kenyataan kebangkitan Yesus ditutupi dengan uang suap. Dan penjaga-penjaga kubur Yesus memiliki karakter yang bisa dibeli dengan uang. Mereka tidak menyatakan kebenaran karena telah menerima sejumlah besar uang. Karena uang suap telah membuat mulut mereka tersumbat untuk kebenaran, tapi terbuka untuk hal yang tidak benar. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi menjadi contoh pemimpin yang tidak berani menerima kenyataan, tapi sebaliknya melakukan tindakan suap untuk membenarkan apa yang telah mereka rencanakan. Inilah contoh pemimpin yang menyembunyikan kebenaran dengan cara yang tidak terpuji. Imam-imam kepala telah menjadi penyesat, padahal sebelumnya dalam Matius 27 ayat 63-64 mereka menyebut Yesus sebagai penyesat. Perkataan yang buruk yang dilontarkan kepada orang yang tidak bersalah kembali menimpa mereka. Dalam hal ini, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Sehingga apa yang terjadi? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat gagal menjadi pemimpin sejati. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Jangan pernah menjadi orang percaya yang bisa disuap ataupun yang suka suap untuk mendapatkan keuntungan. Keluaran 23 ayat 8 dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Bapak Ibu juga bisa baca di dalam Keluaran pasal 18 ayat 21 yang berbicara tentang suap. Yang berikutnya dari perikop ini kita belajar. Beranilah menyatakan kebenaran sekalipun harus dibayar dengan harga yang mahal. Menjadi pemimpin sejati bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Dan jangan pernah berujar yang tidak benar kepada orang yang tidak bersalah. Selanjutnya di bagian yang ketiga kita akan pelajari Matius 28 ayat 28 ayat 16 sampai 20 tentang perintah untuk memberitakan Injil. Dalam Matius 26 ayat 32, Tuhan Yesus telah mengatakan kepada murid-muridnya, "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Hal itu telah dikatakan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Bukit Zaitun setelah makan perjamuan bersama. Dan di dalam Matius 28 ayat 10 tadi, hal yang sama dikatakan kembali kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain agar mereka menyampaikan pesan kepada murid-murid untuk menemuinya di Galilea. Di ayat 16 kita melihat murid-murid taat. Mereka berangkat ke Galilea sekalipun itu bukan perintah langsung dari Yesus kepada mereka. Pertanyaannya, mengapa harus ke Galilea? Dalam Matius 28 ayat 1-10 yang telah kita pelajari tadi, ya, telah disinggung juga alasannya ya mengapa harus ke Galilea. Banyak hal yang telah terjadi di Galilea. Galilea adalah tempat bersejarah dan penting bagi mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus dan menerima panggilan untuk menjadi penjala ikan di Galilea. Mereka melihat banyak mujizat yang dilakukan Yesus pun di Galilea. Banyak pengajaran yang mereka terima dari Yesus pun itu di Galilea.
Di Galilea mereka pernah mengambil komitmen untuk melayani Yesus. Tetapi segala keadaan yang menimpa Yesus mulai dari penangkapannya sampai pada kematiannya di atas kayu salib membuat mereka ketakutan dan mungkin juga kecewa. Guru yang mereka banggakan yang sanggup melakukan mujizat, bahkan yang sanggup membangkitkan orang mati, ternyata mati. Tentu mereka merasa sangat kehilangan. Yesus tahu keadaan murid-muridnya. Walaupun telah diberitahukan kepada mereka bahwa ia telah bangkit, masih ada yang ragu-ragu. Karena itu Tuhan Yesus mengajak mereka ketemuan di Galilea dengan maksud agar mereka mengingat kembali segala yang telah mereka alami di sana dan sekaligus membangun semangat mereka kembali agar mereka kuat. Ketika berjumpa dengan Yesus, mereka menyembah Dia. Namun dikatakan ada juga di antara mereka yang masih ragu-ragu. Mengapa masih ragu? Karena masih diliputi kekecewaan. Namun, Yesus tetap mendekati mereka semua, baik yang percaya maupun yang ragu-ragu, dan berkata kepada mereka. Mulai ayat 18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebelum Yesus memberi perintah, Yesus meyakinkan mereka bahwa ia pemegang kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, Yesus pemegang otoritas tertinggi. Perintahnya agar mereka pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Di sini kita melihat fokus pemberitaan Injil telah beralih. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5, di sana dikatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Di dalam ayat 6 dikatakan, "Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 10 ayat 5 dan 6, fokus atau sasarannya adalah umat Israel. Tapi sekarang, Yesus menyuruh mereka pergi ke semua bangsa. Kini keselamatan harus diberitakan kepada semua bangsa. Dengan kata lain, semua bangsa butuh berita keselamatan. Dan kini Yesus dinyatakan untuk semua bangsa. Menjadikan semua bangsa murid Kristus, itulah yang menjadi target baru murid-murid Yesus. Pemuritan dimulai dari penginjilan. Artinya, seseorang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Setelah itu, diikuti dengan langkah ketaatan memberi diri dibaptis, lalu diajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus. Pengajaran-pengajaran Yesus harus diajarkan. Tuhan Yesus memberikan janji penyertaan kepada mereka yang pergi melaksanakan perintah. Dan dikatakan penyertaannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Dari perikop ini kita belajar, sebagai pengikut Yesus Kristus, mari kita berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat yang sanggup menyelamatkan manusia dari kengerian kekal.
Yesus bangkit, Yesus hidup. Terima tugas yang dipercayakan Yesus kepada kita, yakni memberitakan Injil kepada segala bangsa dan menjadikan mereka murid Kristus, karena Yesus untuk semua bangsa. Percaya bahwa janji penyertaan Yesus terjadi bagi kita yang mengerjakan perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Dan jika ada pertanyaan, kita boleh tulis di grup WhatsApp kita. Dan kita akan ketemu untuk bersama-sama menjawab pertanyaan ataupun mendiskusikan pembelajaran kita hari ini. Selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.